hari Minggu. Senang sekali bertemu dalam suasana yang indah dan penuh keberkatan Tuhan ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas mengenai yaitu tema jangan terpuruk dalam situasi yang buruk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih jauh kita membahasnya, mari kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan terpuruk dalam situasi yang buruk. Dalam kehidupan kita sering membuat suatu perencanaan, membuat suatu rancangan untuk apa yang kita lakukan ke depannya. Kita mengaturnya sedemikian rupa. Kita sudah membayangkan bahwa ini akan berhasil, bahwa rancangan ini akan mengalami suatu jalan yang benar-benar indah, mulus. Namun sering tanpa terduga, namun sering tanpa kita sangka-sangka, apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah susun dengan baik, bahkan dengan matang, ternyata mengalami hambatan di tengah jalan, bahkan pada akhirnya gagal, bahkan sebagian mungkin memberikan hasil yang tidak memuaskan, hasil yang tidak seperti yang diharapkan. Sehingga tak kala itu terjadi, sebagian orang merasa kecewa, sebagian lagi merasa tidak lagi bergairah, bahkan yang lain trauma untuk melakukan hal yang baru karena dia pikir nanti pasti akan gagal dan gagal lagi. Jadi di dalam hati dan pikirannya selalu pengalaman yang buruk itu. Hal yang sudah terjadi itu yang seperti yang tidak diharapkannya akan terulang lagi. Sehingga membuat manusia menjadi seperti paranoid, seperti trauma untuk memulai hal yang baru. Dan sebagai manusia normal, itu adalah keadaan yang wajar. Namun kalau hal itu dibiarkan terus-menerus, kalau hal itu sampai menguasai diri manusia itu akan menjadi sesuatu hal yang berbahaya. Karena apa? Orang itu nanti bisa menjadi putus asa dan down terus-menerus. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Bahwa sebenarnya kita harus sadari, kalaupun kita sudah merancang sesuatu rencana sedemikian rupa, kita harus sadari bahwa di dalam dunia ini segala kemungkinan bisa terjadi. Bahkan kemungkinan terburuk pun bisa terjadi. Namun apakah karena hal itu kita jadi putus asa? Namun apakah karena hal itu kita malah menyalahkan bahwa situasi sekeliling kita lah yang menjadi penyebab bahwa kegagalan itu terjadi? Namun apakah karena hal itu kita malah menyalahkan bahwa orang-orang sekitar kita lah, bahkan keluarga kita lah yang tidak mendukung sehingga rencana kita itu gagal? Ini jelas tidak baik, saudaraku. Pertama, tidak baik untuk keadaan diri kita sendiri.
Kedua juga tidak baik terhadap hubungan kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi kepada keluarga kita. Kenapa? Karena kita berpikir mereka menyebabkan rancangan kita tidak berhasil, kita salahkan mereka. Tentu ini akan membuatnya artinya jarak, membuat artinya hubungan yang retak, saudara yang dikasihi Tuhan. Padahal belum tentu juga. Tak kala mereka merencanakan sesuatu, kita juga berpartisipasi untuk membantu mereka. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan pernah menyalahkan keadaan apapun. Tetapi yang perlu kita sadari, kalau rencana-rancangan kita gagal atau tidak berhasil, itu bukan karena siapa-siapa. Bisa saja, saudaraku, ada maksud Tuhan yang terselubung. Karena kalau rencana itu gagal, itu biasa. Sebab firman Tuhan sendiri berkata, di dalam Ayub pasal 5 ayat 12 dikatakan tadi saudara, sedangkan rancangan orang cerdik ia bisa gagalkan. Coba kita baca langsung ayatnya. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan orang yang cerdik saja bisa digagalkan. Dan usaha tangan mereka tadi dikatakan dibuat tidak berhasil. Jadi apakah kita juga tergolong orang-orang cerdik? Mari kita selidiki hati kita. Apakah kita termasuk kategori orang-orang yang cerdik? Cerdik itu bukan hanya pintar saudara, tetapi cerdik lebih bisa membuat strategi-strategi supaya berhasil dengan cara-cara yang benar. Bukan licik ya. Kalau orang licik itu membuat strategi-strategi dengan cara-cara tidak benar. Segala cara dilakukannya supaya berhasil. Tetapi ini ayat tadi berkata, Ayub 5 ayat 12, ia menggagalkan rancangan orang-orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Jadi ini yang maksud saya tadi, supaya kita bisa menerima keadaan bahwa rancangan orang cerdik saja bisa gagal, apalagi rancangan kita. Kalaupun kita merasa, aku kan cerdik juga, ya, jadi wajar juga kalau gagal kan, karena rancangan orang cerdik aja gagal. Apalagi kalau kita bukan tergolong orang cerdik, berarti kita berjiwa besar saja. Oh iya ya. Dan lebih dari itu, jangankan rancangan orang cerdik, rancangan bangsa-bangsa saja bisa Tuhan gagalkan. Coba kita baca ayatnya. Mazmur 33 ayat 10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Perhatikan saudara, tadi kita pikir rancangan orang cerdik. Ini rancangan bangsa-bangsa saja Tuhan bisa gagalkan. Dan dia bisa meniadakan rencana suku-suku bangsa. Ini jelas terjadi pernah. Ketika bangsa-bangsa lain dulu ingin artinya mengalahkan, menghancurkan bangsa Israel. Berbagai cara mereka buat. Bahkan mereka sudah mengeroyok bangsa Israel. Bukan hanya satu bangsa menyerang bangsa Israel. Ada beberapa bangsa, yaitu sekeliling orang, yaitu Israel. Tetapi Tuhan bisa gagalkan. Karena apa? Bangsa Israel sesuai dengan yang tertulis di Alkitab adalah bangsa pilihan Tuhan. Umat perjanjian adalah wajar Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi, dan Tuhan pagari dengan kuasanya, dengan tentara-tentara surgawinya. Jadi apapun yang direncanakan oleh musuh-musuh bangsa Israel, yaitu bangsa-bangsa yang lain yang ingin membuat sesuatu hal yang membahayakan bangsa Israel, Tuhan bisa gagalkan. Tuhan bisa hancurkan rencana-rencana mereka itu. Jadi
rancangan bangsa-bangsa saja bisa Tuhan gagalkan. Di sini kita melihat, jadi kita harus berlapang dada. Kalaupun rencana yang kita susun, rencana yang kita buat tidak berhasil, tidak mengalami seperti yang kita harapkan, tidak mendatangkan hasil maksimal, biarlah kita mengingat satu hal, bahwa apa dikatakan Mazmur 33 ayat 11, saudara, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Haleluya. Rancangan hatinya turun-temurun. Perhatikan saudara, tetapi rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Puji nama Tuhan. Inilah, jadi kita harus tetap kembali kepada yang tertulis di dalam firman Tuhan, bahwa hanya rencana Tuhan yang tetap selama-lamanya, dan itu sampai diwariskan turun-temurun. Kalau rancangan yang kita buat mungkin hanya sebatas pada generasi kita, saudaraku, mungkin paling banyak juga sampai generasi anak atau cucu kita. Ini selama-lamanya rancangan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya tak kala kita merencanakan sesuatu, jangan kita terlalu kepedean, terlalu yakin betul bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Karena apa, saudara? Tak kala itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, kita bisa kecewa, kita bisa trauma, kita bisa putus asa, bahkan kita bisa tidak mau lagi mencoba. Kan ini bisa bahaya. Tak kala kapal Titanic dibuat, orang sangat memuji-mujinya. Semua yang melihatnya, tak kala itu diumumkan, orang berkata, wah luar biasa, begitu megahnya kapal ini, begitu hebatnya kapal ini, benar-benar karya yang spektakuler, benar-benar karya yang benar-benar agung. Dan pembuatnya berkata, lihat, ini adalah kapal yang luar biasa. Jangankan manusia, Tuhan saja tidak bisa menghancurkannya, kata pembuatnya. Wah, waktu itu orang banyak berdecak kagum dan bertepuk tangan. Luar biasa mereka pikir statement pembuatnya ini. Lalu akhirnya kapal ini berlabuh, membawa lebih kurang ribuan penumpang. Benar-benar luar biasa untuk masa itu. Dan di tengah perjalanan, ternyata kapal yang digembar-gemborkan penciptanya itu, bahwa Tuhan sendiri tidak bisa menghancurkannya, ternyata hanya karena menabrak karang di tengah laut, kapal ini terbelah dua dan akhirnya tenggelam, dan hanya sedikit saja yang selamat. Jadi itulah kalau hanya rancangan manusia, ada saja kelemahannya. Mungkin penciptanya tidak memperhitungkan faktor yang tidak terduga, seperti artinya gelombang pasang di laut, badai topan di lautan, yang artinya bisa tiba-tiba datang menerjang, dan kenyataan bisa hancur, bisa tenggelam. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa semua rancangan manusia itu ada batasnya. Semua rancangan manusia itu ada kelemahannya. Semua rancangan manusia itu sebenarnya sia-sia saja kalau hanya berfokus kepada rancangannya,
kita harus mengandalkan Tuhan. Karena rancangan Tuhanlah seperti tadi yang saya bacakan kepada kita, Yeremia 9 ayat 11, rancangan Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera dan memberikan yaitu masa depan yang gilang gemilang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya apapun yang kita rancangkan, apapun yang kita rencanakan, kita harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Artinya kita berserah kepada Tuhan yang mengatur segala-galanya. Bukan berarti kita tidak bisa merencanakan sesuatu. Bukan berarti kita hanya berpangku tangan, hanya artinya pasrah, ya sudahlah, terserah Tuhan, ya sudahlah, artinya biarlah maunya Tuhan saja, kan memang Dia yang berhak, Dia yang berdaulat. Tidak demikian, saudaraku. Kita buat tetap rencana kita, tetapi kita serahkan kepada Tuhan mengaturnya, dan kita harus selalu berbesar hati apapun yang terjadi, karena yakinlah kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, baik yang buruk sekalipun, di balik semuanya itu ada maksud Tuhan yang sangat indah. Saya tutup khotbah ini dengan suatu ilustrasi. Ada seorang raja yang memiliki seorang pelayan. Namun pelayan ini, tak kala raja mengalami suatu masalah, selalu berkata, "Yang mulia, yakinlah dan percaya bahwa rancangan Tuhan indah dan selalu sempurna dalam hidup yang mulia." Suatu waktu, raja ini pergi berburu bersama pelayannya. Namun, dalam perburuan kali ini, naas bagi raja. Ternyata raja diserang binatang buas. Lalu akhirnya dengan sigap pelayan itu mengalahkan binatang buas itu dan membunuhnya. Tetapi ternyata akibat serangan binatang buas itu, salah satu jari raja ini, yaitu kelingkingnya, putus. Dan melihat situasi ini, raja ini bukannya berterima kasih kepada pelayan itu, malah marah-marah. "Inilah kau bilang rancangan Tuhan baik, rancangan Tuhan indah dan sempurna. Kenapa aku diserang binatang buas? Dan kenapa akhirnya aku mengalami celaka sampai jari tanganku putus?" Dan pelayan ini kembali dengan tenang dan lembut berkata, yang mulia, yakinlah di balik semua ini ada maksud Tuhan yang indah dan baik. Masih merasa dongkol dan kesal hati raja ini, akhirnya setelah mereka sampai di istana, dia memerintahkan pengawalnya, "Pengawal, masukkan ke penjara pelayan ini." Dia bilang Tuhan baik, dia bilang rencana Tuhan yang indah akan selalu sempurna dalam hidupku. Ternyata jari tanganku sudah putus satu, masukkan ke penjara. Akhirnya pelayan ini dimasukkan ke dalam penjara. Di waktu yang lain, karena naluri raja ini, hobinya adalah memburu, akhirnya raja ini pergi berburu sendirian. Sebenarnya sudah dilarang oleh para pengawalnya, oleh orang-orang yang dikasihinya, tetapi karena memang hobinya berburu, dia pergi berburu di tengah hutan yang lebat. Tak kala dia asik memburu, tiba-tiba dia dikepung oleh orang-orang kampung itu yang masih primitif, yang masih percaya kepada artinya animisme, yaitu yang masih menyembah dewa mereka. Lalu raja ini mereka tangkap. Tujuannya rupanya mereka tangkap raja ini, mau mereka persembahkan kepada dewa mereka. Dengan ketakutan dan gemetar, raja ini sudah minta ampun, "Janganlah, jangan, berapapun yang kalian minta, aku akan berikan." Tetapi orang-orang primitif ini tidak peduli, karena mereka ingin mempersembahkan, yaitu raja ini, kepada dewa mereka sebagai korban persembahan. Namun tak kala diteliti dari ujung kepala sampai ujung kaki raja ini, ternyata kedapatan
salah satu jari raja ini putus. Akhirnya orang primitif ini berdiskusi dan pemimpinnya memutuskan raja ini dilepaskan. Karena apa? Ada salah satu jarinya yang putus. Artinya untuk mempersembahkan korban kepada mereka, dewa mereka, harus korban persembahan yang sempurna. Tidak boleh ada kecacatan. Sehingga akhirnya raja itu bebas. Dan dengan artinya lari terbirit-birit, raja ini pulang ke istananya. Dan hal yang pertama dilakukannya apa, saudaraku? Dia melepaskan pelayan itu. Lalu pelayan itu kaget. Kok tiba-tiba saya dilepaskan, raja? Terima kasih pelayan. Benar ternyata apa yang kau katakan. Tadi aku ditangkap orang-orang primitif di hutan. Aku mau dijadikan persembahan, mau dijadikan tumbal kepada dewa mereka. Tetapi karena jariku putus pada waktu kita berburu sebelumnya, mereka melepaskan aku. Jadi ternyata memang rencana Tuhan itu indah dan selalu sempurna dan mendatangkan kebaikan. Benarkan kataku, raja? Tuhan itu selalu baik bagi kita, kata pelayan ini. Tapi raja akhirnya bertanya kepada dia, tapi kenapa Tuhan mengizinkan kau di penjara kalau memang Tuhan itu baik? Harusnya kan berbagai cara Tuhan buat supaya engkau tidak kupenjarakan, kata raja itu, merasa belum puas dengan apa yang terjadi. Lalu pelayan itu dengan bijak menjawab, raja, kalau aku tidak dipenjara, berarti kan aku ikut berburu dengan raja. Dan kalau aku ikut berburu dengan raja, karena tangan raja ada yang artinya sudah putus, bahwa raja tidak sempurna, kan aku yang ditangkap orang-orang primitif itu. Jadi akulah yang menjadi tumbal untuk dewa mereka. Oh iya, benar juga apa yang kau bilang itu. Wah, kau benar-benar bijak. Iya ya, ternyata maksud Tuhan selalu baik. Ternyata maksud Tuhan selalu indah ya, kata raja itu. Akhirnya raja itu dan sadar. Sejak saat itu raja mengerti. Raja itu sadar bahwa apapun yang terjadi, bahkan hal yang terburuk sekalipun terjadi, itu bisa mendatangkan kebaikan. Demikianlah dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang terburuk sekalipun kita alami, jangan sampai kita terpuruk. Karena di balik itu Tuhan punya maksud yang indah. Apapun yang terjadi, yang terpuruk jangan membuat kita menjadi tidak bergairah di dalam Tuhan. Karena apa? Jangan sampai kita terpuruk mengalami hal-hal yang buruk, tapi kita tetap bergairah, bersemangat, bersukacita. Karena orang yang bersemangat memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai hal. Ada energi yang positif, ada aura yang benar mengalir dari orang-orang yang bersemangat, dari orang-orang yang optimis. Oleh sebab itu, yakinlah dan percaya, rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah yang terindah untuk hidup kita. Tetaplah andalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi. Semoga ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Haleluya.